Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 3. Di sini kami akan mempraktekkan pendekatan konseling realita. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Marici Naiktias. Nama lengkap saya Adalbertus Georgius Kait. Nama saya Krisanti Novia Tunobanani. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Silakan duduk. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih adik-adik sudah luangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Bagaimana, apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke, baik. Apa yang Ibu bisa bantu? Lagi di sini, Ibu, kami akan menceritakan masalah yang kami alami. Oke, baik. Sebelum Ibu mengatasi masalah apa yang adik-adik hadapi, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan konseling realita. Oke, baik. Pendekatan konseling realita salah satu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, dan sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseling. Dalam sekolah, di sekolah dapat dilakukan oleh guru atau konselor untuk mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses. Oke, baik. Ade bisa menceritakan masalah apa yang dialami selama ini. Kalau saya, Ibu, saya biasanya masuk telat ke kelas. Maksudnya Terlambat ke sekolah. Ya, Ibu. Ya, penyebabnya apa sehingga Ade bisa terlambat ke sekolah? Saya biasanya tidur terlalu larut, Ibu. Biasanya tidur terlalu Larut malam. larut malam. Iya, Ya, iya. itu mungkin karena terlalu main HP atau kadang sekarang kan prefer lagi tenar-tenar, jadi kadang prefer juga ya. Iya, Ibu. Jadi baik, Ade harus terbiasa, Ade harus terbiasakan diri untuk jangan terlalu tidur larut malam, jangan terlalu main Free Fire, karena itu sangat berpengaruh bagi adik. Iya, Ibu. Yang berpengaruh bagi adik itu ada suka malas belajar, kadang bahkan bantu orang tua untuk kerja. Adik selalu menghindar untuk tidak mau bantu orang tua. Jadi Ibu kasih solusinya biar Ade jangan terbiasakan dengan Ade punya kebiasaan yang suka main HP sampai larut malam, datang sekolah terlambat. Jadi Ade harus keluar dari zona nyaman yang Ade sudah terbiasa, Ade sudah terbiasakan diri. Harus
harus eh, kurangi main Free Fire, harus lebih semangat lagi, lebih terbiasakan diri untuk datang sekolah, jangan terlambat. Oke, baik. Bagaimana dengan Ade? Masalahnya apa? Ya baik Ibu, di sini saya sering malas belajar. Dalam kelas itu saya suka mata pelajaran kimia, tapi saya tidak suka gurunya karena dalam gurunya memberikan materi itu ada yang kadang guru itu dia selalu galak, dia tidak memberikan materi itu dengan pelan-pelan atau dengan cara yang agak gampang agar bisa ini saya mengerti. Jadi saya sering malas belajar sehingga Ade tidak bisa suka dengan mata pelajaran yang Ade tidak suka, ini mata pelajaran kimia. iya. Oh gitu. Jadi Ade harus tetap terbiasakan diri ya. Ade harus tetap ikuti walaupun guru yang mengajar tidak dengan kebanyakan humoris. Ini guru yang tertentu mengajar dengan sangat kasar atau dengan penjelasannya secara cepat, tidak perlahan-lahan, cara mengajarnya selalu muka asam terus orang biasa muka asam jadi itu yang membuat Ade tidak nyaman, tidak suka dengan mata pelajaran tertentu. Oke, baik. Jadi itu solusinya untuk Ade tetap untuk mengikutinya, atau Ade bisa langsung bukan tegur guru yang tertentu, tapi Ade untuk bisa kasih masukan untuk guru tertentu, untuk bisa kasih masukan untuk guru tertentu untuk supaya menjelaskannya secara perlahan-lahan, lalu dalam selama pelajaran berjalan bisa humoris, sehingga kami sebagai siswa-siswi yang mengikuti pelajaran tertentu bisa penuh dengan semangat, tidak dengan suka dengan mata pelajaran yang Pak kasih. Oke, baik. Jadi yang terus Ade tetap meningkatkan motivasi belajar, jadi siswa yang peserta yang aktif. Terus bertemanlah dengan orang yang semangat belajar. Lalu belajarlah dalam suasana yang baik. Lalu Ade buktikan bahwa Ade itu cerdas. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas solusinya. Oke, sama-sama. Silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Selamat siang adik-adik, silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktu
waktu untuk datang ke tempat ini. Bagaimana kabar kalian? Kabar baik Ibu. Baik, terima kasih. Di sini ada yang bisa saya bantu? Oke, saudara kedua ini. Namun sebelumnya kita masuk pada ini masalah tersebut, Ibu akan menjelaskan tentang pendekatan konseling realita. Pendekatan konseling realita merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, dan sederhana dalam bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Namun di sini juga ada beberapa aspek yang termasuk itu ini aspek atau asas kerahasiaan. Jadi di sini ini adik-adik akan menceritakan masalah adik-adik dan saya tidak akan ini menyebarluaskan itu masalah, tapi saya akan merahasiakan itu masalah sendiri, dan yang tahu masalah itu hanya adik sendiri dan saya sendiri. Baik, saya akan menceritakan masalah yang saya alami. Jadi begini Bu, saat saya tampil di depan tuh terasa gugup. Jadi kalau sudah di depan, saat melihat teman-teman pasti tidak bisa menjelaskan karena gugup. Baik, itu masalah ada yang Anda alami. Ya, dalam masalah itu ada solusi yang harus kita atasi. Yang pertama itu ada harus percaya diri saat tampil di depan dan harus berani, dan pada saat itu juga ada melihat bahwa di situ tidak ada teman-teman lain yang di dalam kelas, seolah-olah itu teman-teman tidak ada mempresentasikan itu sendiri, tidak ada orang lain yang di dalam. Jadi adek harus berani dan percaya diri bahwa adek bisa untuk mengatasi gugup itu dengan cara harus tampil dan percaya diri. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Untuk adek? Kalau saya Ibu, masalah saya itu malas belajar Ibu. Ya, dalam malas belajar itu ada aspek-aspek yang dalam malas belajar itu seperti faktor apa yang membuat adik malas belajar? Kalau saya itu faktornya itu di dalam keluarga saya. Dalam keluarga adik itu ada masalah apa yang membuat adik sehingga ini ada malas belajar? Faktor di dalam keluarga itu terlalu banyak kerja, makanya saya malas belajar. Ada faktor lain yang menghambat ada malas belajar? Itu saja Ibu. Dalam masalah itu kita bisa mengatasi, yaitu adek harus omong dengan orang tua supaya dalam pekerjaan itu ada waktunya untuk belajar dan ada waktunya untuk bekerja. Baik, di sini juga
ini orang tua dalam memberikan waktu untuk belajar itu, adik jangan mempergunakan waktu belajar itu dengan bermain game atau bermain sosial media. Di sini juga adik dalam kelas itu ada teman dekat yang adik percaya. Teman dekat yang di dalam kelas saya itu namanya Irfan. Ya, dalam teman dekatnya itu adik bersama-sama untuk belajar agar apa yang adik malas belajar itu adik mengatasinya dengan baik, agar adik harus rajin belajar kembali ke awal semula yang adik semangat itu. Baik Ibu. Baik, inilah yang saya sampaikan. Apakah ada masalah lain? Sudah, pasti. Sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama adik. Permisi Pak. Silahkan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mari. Silahkan duduk. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik di sini. Sebelum kita mulai, bagaimana dengan kabar kalian? Kabar baik Pak. Baiklah, kalau begitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan masalah, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pendekatan kelompok realita. Jadi, pendekatan kelompok konseling realita itu merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses. Inilah penjelasan singkat tentang konseling realita. Bagaimana dengan masalah yang dihadapi oleh adik-adik? Baik, masalah yang saya hadapi itu saya tuh orangnya tidak suka mengerjakan tugas. Kadang sudah main HP atau inbox dengan teman-teman sudah nyambung, berarti tugas yang diberikan oleh guru saya selalu menunda-nunda untuk kerja tugas. Jadi dalam masalah ini Anda harus jangan terlalu fokus kepada HP atau alat elektronik itu, supaya tugas yang diberikan dari dosen harus dikerjakan tepat waktu, dan Anda juga harus belajar, jangan terlalu fokus dengan HP, supaya nilai yang diberikan dosen itu bisa puas untuk adik. Jangan sampai nanti akhirnya ada menyesal karena nilai tugas yang tidak memuaskan. Baik, terima kasih. Ya, baik adik, bagaimana dengan masalah adik? Ya, untuk masalah saya hadapi sekarang itu saya kurang bergaul dengan teman-teman. Saya sering bergaul, tapi kadang saya bergaul itu
dalam pergaulan itu kami bercerita dengan teman-teman. Iya. Dalam teman-teman menceritakan masalahnya, saya selalu mendengar, saya selalu memberi masukan. Tetapi ketika saya menceritakan masalah saya atau menceritakan pengalaman saya, teman-teman saya selalu tidak dengar. Mereka memfokuskan diri ke tempat lain, tidak fokus kepada saya. Dan mereka tidak memberikan solusi kepada saya, dan mereka tidak memperhatikan pembicaraan saya. Iya. Nah, dalam masalah ini sebaiknya ada harus mencari teman yang agak bisa mendengarkan penjelasan dari adik. Di sini ada dua nilai dalam pergaulan. Yang pertama pergaulan negatif dan pergaulan positif. Pergaulan negatif ini berkaitan dengan hal-hal yang negatif seperti minum mabuk, itu jangan lakukan itu karena itu tidak baik. Nah, yang kedua itu bergaul dengan teman-teman di kampus itu baik sih, tapi cari teman yang baik dan pengertian dengan kita. Jangan cari teman yang tidak baik dan membawa kita ke jalan yang kurang baik juga. Jangan lakukan itu karena itu akan membawa kita ke jalan yang tidak benar. Ya, ini mungkin pemberian motivasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang datang ke sini. Terima kasih Pak atas solusinya. Ya, sama-sama.